Halo Sobat Biologi. Kembali lagi di Pod Bembi, podcastnya BEM Biologi UGM. Perkenalkan, aku Bita. Dan aku Jagat. Podcast kali ini edisi Bincang-Bincang Pergerakan dengan tema Kajian sebagai Media Pergerakan. Sebelumnya sudah ada narasumber kita nih, Mas Eugen Muhammad selaku Wakil Ketua BMKM UGM bidang analisis kabinet Saur Resiliensi. Selamat sore Mas Eugen. Sore Bita, sore Jagat. Mungkin sebelum kita masuk ke bincang-bincang di kita, Mas Eugen bisa menyapa teman-teman biologi dan juga mungkin bisa sharing sedikit nih pengalaman organisasi yang selama di UGM ini Mas Eugen dapatkan. Oke, halo Sobat Biologi ya? Iya Sobat Biologi. Oke, salam kenal, aku Eugen Muhammad. Aku mahasiswa Fakultas Hukum UGM, angkatan 2020. Kalau untuk organisasi, kebetulan sempat aktif di beberapa organisasi. Dulu pernah aktif di Dema Justisia, Fakultas Hukum UGM, di Departemen Kastrat. Kemudian pernah aktif juga di Kementerian Analisis Isu Strategis, BMKM UGM 2022. Terakhir ini aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Analisis di BMKM UGM, tahun 2023. Gitu mungkin kurang lebih. Keren banget Mas Eugen. Berarti jam terbangnya buat di bidang pergerakan udah lancar banget, udah banyak banget ya Mas? Wah enggak, kita masih belajar juga ini. Oke, tadi kan kita udah perkenalan nih soal Mas Eugen dan pengalamannya terutama di bagian pergerakan. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan utama, kita ke pembukaan dulu nih. Jadi buat pembukaan, bagaimana sih pandangan Mas Eugen terutama mengenai kajian salah satu media pergerakan? Mungkin buat sobat biologi juga beberapa masih asing nih. Kajian itu seperti apa sih? Mungkin masih ada yang pengen banyak didengar dari Mas Eugen selalu kakak narasumber. Oke. Ya, pertama sebenarnya kita perlu tahu dulu ya kajian secara definitif itu apa. Jadi kajian ini kan serangkaian penelitian untuk mendalami suatu isu atau suatu topik. Kalau kita coba kontekstualisasikan ke organisasi, kajian ini tuh harus dianggap sebagai rangkaian dalam pergerakan gitu. Jadi kalau bahasaku, aku nyebutnya kajian ini sebagai dapur pergerakan lah. Jadi bumbu-bumbunya, isi-isinya itu di setting di kajiannya gitu. Itu untuk tahu sebenarnya isu ini masalahnya apa aja sih. Terus dari isu ini tuh sebenarnya ada asas atau moral atau teori atau bahkan hukum yang dilanggar apa enggak. Dari situ kita cocokin dan dari situ kita bisa tahu keberpihakan kita nih di mana. Apakah kita harus kontra ke pemerintah atau harus supporting atau bahkan kita bisa ngambil sifat netral gitu. Nah, dari kajian ini sebenarnya fungsinya adalah sebagai pemantik ke teman-teman. Kalau kita di BMKM UGM ini, kajian ini sebagai bahan untuk testing the water lah. Jadi kita coba nyebar diskursus ke publik, kita coba nyebar juga pemahaman ke publik. Jadi biar nanti ada perdebatan tuh di media sosial. Jadi pada tahu perspektifnya gimana. Dari situ kalau dirasa cocok dengan wave yang dibawa di publik, kita coba untuk advokasikan. Kita advokasikan, kita lakukan hearing, kita lakuin audiensi atau bahkan lewat advokasi informal ya, misalnya talk show dan lain-lain. Dan kalau misalnya advokasi ini nggak berhasil, barulah di tahap terakhir itu kita melakukan aksi gitu. Jadi kalau kita coba runtut flow-nya, kajian itu sebagai rangkaian gitu, terutama di rangkaian awal. Gitu mungkin. Jadi dia lebih kayak dasarnya sebelum kita mulai aksi, pertama harus ada kajian dulu sebagai panduan kita mulai gitu. Betul, karena kita mahasiswa kan jadi harus punya landasan akademis lah kalau gerak, biar nggak buta arah gitu. Oke. Nah mungkin tadi yang sudah dijelaskan kita harus berdasar penelitian gitu ya, harus riset dan sebagainya. Nah apa sih tips and trick untuk bisa menciptakan kajian yang interaktif bagi masyarakat? Apalagi mungkin kalau isunya itu tenggelam seperti itu. Oke, yang pertama teman-teman mungkin bisa coba untuk cari prioritas isunya gitu. Kebutuhannya apa yang perlu dikawal, masyarakat ini menghendakinya isu apa yang perlu dikawal secara terus-terusan. Kemudian disesuaikan pisau analisisnya gitu.
Karena ini nanti berkaitan sama gaya kajian yang teman-teman tulis. Misalnya kajian itu mau sifatnya informatif untuk ngasih tahu info tentang suatu isu atau suatu topik. Yang kedua misalnya kajian itu mau advokatif, jadi misalnya untuk nyelesain suatu masalah ke stakeholder terkait. Atau yang terakhir ini ada kajian sifatnya agitatif gitu, jadi untuk mantik penyemangat pergerakan lah gitu kan. Untuk teman-teman eksternal ini nantinya mau coba untuk bergerak lebih gitu, ngawal itu isu itu. Oke. Nah, terus tips and triknya yang paling penting juga coba untuk disesuaikan delivering metodenya gitu. Jadi metode penyampaian kajian ini sebenarnya beragam. Karena aku pernah coba riset ya kemarin di BMKM UGM. Kan kalau di organisasi mahasiswa kajian itu konvensional, kelihatan lah infografisnya, teksnya panjang-panjang, 10 slide gitu. Terus isinya teks semua. Itu setelah aku coba analisis, ternyata masyarakat ini ngelihat dengan kajian konvensional gitu kayak cenderung agak bosen gitu, bahkan malah antipati karena zaman sekarang siapa sih yang mau baca panjang-panjang gitu, kerjanya nge-scroll TikTok rata-rata kan. Nah, delivering method ini menurutku perlu juga untuk disesuaikan gitu sama tren-tren yang ada sekarang, misalnya videografis atau misalnya penyampaian sifatnya storytelling, karena orang-orang tuh banyak juga ternyata yang suka kalau diceritain, atau bahkan kalau mau bikin infografis bisa juga, tapi mungkin bisa dikemas lebih simpel gitu. Jadi cukup satu halaman aja, pointer-pointer aja, jadi banyak mungkin yang bisa nangkap lebih sederhana gitu. Nah, mungkin juga untuk delivering method ini kita juga bisa ambil misalnya bentuk parodi video drama kecil yang mungkin terkesan propaganda gitu ya betul, buat masyarakat ya. Itu juga penting. Betul. Biasanya masyarakat kan suka yang clickbait tuh. Jadinya biasanya kalau yang parodi-parodi gitu lebih cepat naiknya, lebih cepat viral lah. Nah, selain kita tahu nih masyarakat tuh juga butuh hiburan, terutama buat dengan konten-konten parodi gitu kan, buat misalnya ini itu juga bisa dipakai buat, ternyata bisa buat dipakai untuk media kita kajian. Nah, tapi tentunya terutama buat masyarakat terlebih lagi mahasiswa nih, selain itu kita juga butuh skill namanya berpikir analisis, atau ya kita juga bisa sebut juga critical thinking. Nah, dengan adanya skill yang dituntut itu, gimana sih kira-kira kajian itu bisa membantu kita sebagai mahasiswa dalam melatih skill critical thinking atau skill analisis itu, Mas? Oke. Kalau kita berbicara secara implementatif ya atau praktikal gitu, jadi kajian ini menurutku punya peran penting untuk ngasah critical thinking ya. Jadi kita ini sebagai mahasiswa kan udah dipupuk nih ilmu-ilmu sesuai sama jurusannya masing-masing, fakultasnya masing-masing. Nah, kajian ini kadang jadi ladang praktiknya gitu untuk nyalurin, oh kita tahu ilmu ini nih, ada isu sosial apa, kita ada kepekaan, kita punya respon, kita nulis lewat kajian itu. Nah, dari kajian itu, mahasiswa itu untuk mengasah critical thinkingnya adalah coba connecting the dots gitu. Jadi kita menghubungkan misalnya isu A ini, kalau kita kaji dengan pisau analisis ini, itu kira-kira menghasilkan analisis apa, masalah yang dihasilkan ini apa, dan perannya kajian ini adalah mahasiswa ini bisa jadi problem solver gitu, karena dari masalah yang ada, critical thinking yang ada, kita bisa ngasilin alternatif kebijakan lah atau alternatif solusi gitu. Nah, itu bermulai dari pecahan-pecahan kajian yang ada di tataran grassroots lah. Jadi aku rasa dari hal sekecil itu kajian udah bisa ngasah critical thinking. Jadi kayak ada skill kita tuh kayak nyambungin puzzle lah jatuhnya. Betul. Jadi nanti kalau kita ada nyambungin puzzle, kita dapat gambaran besarnya dari kajian yang kita buat. Dan itu bisa ngelatih critical thinking kita. Oke. Bener banget sih. Critical thinking itu bener-bener dilatih banget di sini. Apalagi mungkin kalau kita lihat di sekarang nih ya, setelah aku masuk ke pergerakan itu ternyata mungkin banyak omongan-omongan bahwa politik mahasiswa itu dianggap kotor seperti politik di negara kita ini. Namun bagaimana nih Mas pengalaman Mas Eugen selama di dunia pergerakan dan dengan teman-teman pergerakan lainnya untuk bisa menjaga eksistensinya di tengah mungkin stigma masyarakat yang menganggap bahwa politik mahasiswa itu juga kotor. Oke.
ini menarik ya, karena jarang nih ada yang mau diskusin hal ini nih. Pertama, sebenarnya menurutku kita sebagai mahasiswa, terutama yang aktif di bidang pergerakan, organisasi pergerakan, pertama penting untuk tetap jadi mitra kritis negara gitu. Beda artinya kita sebagai oposisi pemerintah gitu. Mitra kritis negara ini berarti setiap pemerintah ngelakuin kebijakan apa, kita harus tetap pantau nih, monitoring. Kita coba peka terhadap isu itu dengan dasar-dasar ilmu kita yang ada, kita coba analisis. Nah, semisalnya itu bagus, ya kita katakan bagus lah kebijakan itu. Kita jangan hipokrit juga gitu. Tapi ketika itu perlu dikritik, itu perlu kita kawal, itu perlu kita tuntasin, kita sebagai mahasiswa tetap harus punya keberpihakan yang jelas gitu, yang clear. Jadi sangat penting untuk coba melatih positioning gitu di organisasi mahasiswa. Nah, yang kedua adalah agar terlepas dari stigma kotor ini, kita sebagai mahasiswa tetap perlu untuk berpijak nih di landasan akademiknya. Jadi sebisa mungkin kita maksimalkan gimana referensi kita, citasi kita, dasar-dasar kita. Jadi nggak cuma sebatas asumsi, tapi kita punya landasan-landasan yang sifatnya ilmiah gitu. Yang nanti kita coba terapin tuh hipotesis ke sintesisnya ke praktikal, di lapangan sosial gitu. Sama yang terakhir, kita penting untuk menjaga hati nurani juga ya. Maksudnya dalam arti etika dan moral ketika di bidang pergerakan, jangan sampailah bisikan-bisikan setan itu atau mungkin hal-hal yang negatif itu ngotorin atau merusak pergerakan dari dalam maupun dari luarnya. Gitu aku rasa, teman-teman. Jadi dengan stigma yang kurang baik dari masyarakat ini, justru teman-teman pergerakan itu tetap kokoh dalam arti menjaga eksistensinya dengan mengikuti aturan, dengan juga memposisikan diri kita dengan baik juga terhadap isu yang ada ya. Betul banget. Oke, selain itu tadi kan udah sempat disinggung-singgungnya. Gimana sih biar kita tuh nggak dianggap melakukan hal-hal kotor dengan terjun ke pergerakan mahasiswa. Nah, kira-kira ada nggak sih cara yang bisa memicu inisiatif mahasiswa agar mereka itu lebih peka terhadap isu yang ada, agar pergerakan mahasiswa itu nggak terkesan kotor juga begitu? Oke. Cara untuk mendorong kepekaan mahasiswa sih menurutku bisa dimulai dari hal-hal kecil ya. Pertama ya pasti selalu keep update di media sosial, keep update juga di berita. Dan yang paling simpel sebenarnya kalau aku rasa di tataran mahasiswa itu dengan banyak-banyakin nongkrong, tapi nongkrongnya ini produktif gitu. Nongkrongnya bahas isu yang ada, yang aktual, yang lagi viral atau lagi hot, isu apa nih. Nah, dari dinamika-dinamika itu aku rasa bisa ngelatih kepekaan kita sih. Jadi biar nggak sepaneng lah akademik mulu, kadang kita harus ngeliat realita juga sosialnya gimana. Iya, tapi aku juga ngerasa sih kayak kadang-kadang aku nongkrong diskusi tugas, kadang-kadang ada isu-isu Twitter gitu yang dibahas gitu, yang rame-rame. Jadi kayak aku pun yang gitu jarang buat make-make Twitter, jadi oh ternyata mereka membicarakan seperti ini gitu, jadi menambah pengetahuan juga. Betul. Nah, salah satu yang pernah dibahas sama ini kan yang tentang kajian terhadap gejolak politik di Indonesia yang sempat menobatkan Jokowi sebagai alumni UGM paling memalukan melalui pembuatan kajian 300 halaman itu ya Mas. Nah, di situ dari kami sebenarnya ingin ada beberapa yang mungkin dari kami sebenarnya cukup penasaran bagaimana sih proses di balik layar dari pembuatan kajian itu, mungkin dari proses brainstorming atau bagaimana kita menyusun aksinya sampai akhirnya bisa terbit tuh di aksi, bisa memunculkan kajian yang sebegitu hebat, sebegitu tajam gitu Mas. Oke, jadi pertama-tama ya, kajian yang ada di aksi Jokowi adalah alumni UGM paling memalukan itu sebenarnya kajiannya sifatnya bunga rampai teman-teman. Jadi bunga rampai ini tuh kumpulan kajian-kajian yang udah kita tulis dari awal tahun sampai akhir tahun. Karena aksinya itu kemarin Desember kan, jadi kita coba compile itu semua. Nah, kita itu kemarin fokus ngawal isu pendidikan tinggi, ekonomi dan pembangunan, sama yang terakhir itu kita fokus di isu hukum dan HAM. Sama satu lagi tuh politik dan demokrasi gitu. Jadi dari isu-isu itu kita coba compile
karena kita fokus juga di pengawalan isu nasional, kita rasa ini adalah tanggung jawab presiden gitu, karena presiden ini kan adalah kekuasaan pemerintah tertinggi gitu. Jadi semua tanggung jawab itu ujungnya atau tombaknya ada di presiden. Nah, dari hal itu kita ini bergerak dengan cara yang cukup kasar, agitatif juga, dalam arti nyampein bentuk kekecewaan kita gitu pada senior kita, Pak Jokowi, karena dari dulu teman-teman gak cuma di UGM doang, di luar juga udah banyak ngelakuin kajian, ngelakuin aksi, tapi gak pernah direspon dengan baik gitu sama negara. Kesannya kita ini gak pernah didengarkan, jadi kadang perlu ada teguran sama kritikan yang lebih keras gitu untuk nyadarin mereka. Gitu aku rasa. Terus juga mungkin dari isu yang kemarin itu kan panas banget ya, sampai disorot terus berkali-kali di media, dan mungkin tidak sedikit dari kita juga yang mendapatkan feedback dari masyarakat gitu, misalnya respon-respon negatif lah di sosial media, bahkan mungkin secara langsung buzzer-buzzer di sosial media, yang mana mungkin itu kesannya jadi kontra ke kita gitu ya, padahal niat kita baik. Nah, lalu bagaimana sih respon dari teman-teman pergerakan menyikapi hal tersebut? Oke, menarik ya di dinamika buzzer di Instagram, Twitter gitu. Pertama-tama sih responnya adalah harus tebel muka sih, dalam arti kita harus ngejaga gimana respon kita kalau ditanya orang, kalau misalnya kita ini ngadepin sesuatu. Yang kedua ini harus kuat mental gitu, karena kita harus pilih-pilih juga nih. Kadang ada hal yang perlu kita respon, sama ada hal yang perlu kita udahlah biarin aja gitu. Karena kalau kita perhatiin, rata-rata responnya ini cukup sifatnya subjektif gitu. Menyerang ke, aku sebut aja lah, langsung ke ketua BMKM UGM-nya, ke Gilbrannya gitu. Dan sifatnya ini bukan menyentuh hal yang material gitu atau substansial ya. Bahkan yang sempat jadi head speech dari buzzer-buzzer ini tuh sifatnya hoax malah. Bisa aku bilang, ada yang bilang Gilbran ini anak dari kader salah satu partai politik, IPK-nya sekian, terus gak lulus-lulus, dan itu memang cukup mengganggu ya, karena itu munculin stigma buruk di masyarakat. Jadi awal dari gerakan buzzer ini, masyarakat ini responnya jadi organik nih, jadi natural gitu. Nah, kemarin udah kita respon juga, dibantu UGM juga, kita klarifikasi press conference yang resmi untuk ngatahin hoax-hoax yang ada itu. Tapi kalau dalam satu sisi, kalau ada respon yang menyentuh sifatnya material atau substantif gitu, kita coba untuk ada dinamika di situ. Semisalnya mau bertukar pendapat, sharing wawasan, di situ kita coba ladenin, kita coba terjun juga langsung. Mau itu sifatnya di media sosial, mau itu lewat diskusi atau talk show. Jadi menurutku yang paling penting adalah pilih-pilih apa yang perlu direspon, apa yang perlu kadang didiemin aja lah, gitu. Karena ya lucu juga gitu dari buzzer-buzzer yang ada ini. Waktu itu si Gilbran cukup viral sih. Aku pernah analisis ya. Dulu followers di Instagram terbanyak ini kan Ronaldo ya. Ronaldo tuh pokoknya followers terbanyak lah. Komennya itu Ronaldo cuman di range 35.000 sampai 40.000 lah. Gilbran di satu posan terakhir itu komennya 55.000. Wow. Dari situ, wah ini isinya buzzer-buzzer gak bener semua nih. Jadi memang gitu. Sangat-sangat membagongkan. Jadi memang harus kuat mental ya, siap juga di sosial media maupun langsung, karena tekanannya begitu besar. Dan mungkin dari teman-teman BMKM juga harus sigap menangkis semua hoax-hoax itu. Betul. Untuk bisa menjaga eksistensi gitu ya. Dan sebenarnya buat teman-teman BMKM sendiri sih, apakah stigma-stigma negatif yang dilakukan sama orang itu tuh bisa mempengaruhi kinerja kalian, terutama di bagian pergerakan? Misal kalau semisal ada yang nggak percaya atau nggak skeptis sama orang kalian sempat omongin, atau ada yang emang berusaha untuk menjatuhkan kalian nih dengan opini-opini buzzer-buzzer seperti itu, apakah tanggapan kalian itu seperti apa? Oke. Tentu dari stigma-stigma negatif ini pasti ada implikasi lah ya di situ. Tapi yang paling parah adalah kita coba untuk mencegah potensi-potensi itu terjadi, karena kita harus pintar juga tuh gimana responnya, nyikapinnya, yang tadi aku bilang. Karena misalnya gini deh, ada penggiringan opini dari buzzer-buzzer gitu, dan itu nimbulin stigma, wah ini
dicap underbow pergerakan dari partai politik A gitu. Oh ini gerakan titipan gitu. Nah kalau ada stigma-stigma gitu, itu akan nimbulin public distrust atau ketidakpercayaan publik. Nah kalau publik udah nggak percaya dari gerakan-gerakan organik ini, wah ini efeknya bisa jadi domino gitu. Bahkan nggak cuma di BMKM UGM doang, nantinya mungkin bisa ngerembet ke BEM-BEM lain. Jadi intinya kita tetap harus pinter untuk nangkisnya, untuk responnya, dan juga untuk pilih-pilih apa yang perlu direspon dan apa yang tidak perlu direspon. Gitu aku rasa. Intinya kayak kita harus milih lah ya, jatuhnya seleksi mana yang oke, mana yang perlu kita biarin aja lah. Karena ya itu subjektif orang sih, itu niatnya mereka mau percaya sama kita atau misalnya mereka mau nggak setuju sama kita juga nggak apa-apa. Nah mungkin aku mau nanya nih, tadi kan Mas Yugen bilang bahwa kita harus bisa menangkis gitu ya, dan harus pilih mana yang harus direspon dan tidak. Nah aku mau nanya, pernah nggak sih mendapatkan ancaman atau tekanan dari pihak tertentu yang mungkin mereka tersinggung dengan opini yang disampaikan oleh teman-teman pergerakan? Iya, terutama soalnya di bawah ini kan isu-isu yang sensitif gitu lah ya. Oke. Kalau masalah ancaman ya, itu ada tapi sifatnya bukan ke kelembagaan ya, sifatnya ke individu. Oke. Balik lagi ketua BMKM UGM 2023, ketua aku dulu itu Gilbran, ya pernah lah dapat beberapa ancaman gitu. Ada orang yang ngaku intel datang ke fakultasnya dia minta data pribadinya. Ada juga yang ancaman berupa digital, WhatsApp-nya coba di-hack, coba diretas gitu. Terus ada ancaman yang sifatnya doxing di komen-komen postingan IG-nya dia. Tapi itu alhamdulillah coba kita bantu juga, kita kawal juga dari segi hukum, digital juga. Alhamdulillah banyak pihak yang support, jadinya ya pergerakan ini tetap harus eksis dan tetap jalan terus gitu. Jangan sampai tumbang lah karena hal-hal semacam itu. Itu aku rasa. Jadi bukan cuma di sosial media aja yang kita lihat, tapi langsung pun banyak ternyata ya. Betul, ada beberapa. Individual ternyata bukan Yes. ke BEM-nya gitu Yes. loh. Tapi mungkin di tengah tekanan yang dialamin gitu ya, tekanan mungkin secara individual ke Mas Gibran pada saat itu, dan mungkin teman-teman pergerakan pun kena imbasnya gitu loh. Itu kan stigma negatif dari masyarakat yang akhirnya berdampak luas. Tapi juga ada berdampak positif nih. Nah, ketika dampak negatif ini muncul, bagaimana itu mempengaruhi kinerja teman-teman pergerakan? Dan juga ketika ada dampak negatif atau stigma negatif atau opini positif yang muncul, bagaimana hal positif ini pun juga mendukung teman-teman pergerakan? Oke. Kalau kita bahas dari sisi positifnya pasti tetap ada ya, pasti tetap ada hikmah lah dari segala keburukan yang ada gitu. Nah, hikmah yang kita dapat itu adalah dengan sangat viralnya kemarin pergerakan kita, dengan sangat ke-up-nya di media massa, kita ini kebetulan dapat spotlight gitu secara nasional. Dan dari situ ketika kita udah punya spotlight, punya positioning yang bagus, ketika kita ini mau melakukan pengawalan pergerakan yang sifatnya itu kajian, advokasi atau aksi, itu akan lebih mudah dinotis gitu dengan stakeholder, karena kita ini udah terpantau lah di permukaan gitu. Aku rasa itu sih, dan itu perlu dikawal secara kontinu sama teman-teman yang lain, karena kita punya bargaining position yang cukup oke aku rasa, dan harus tetap menjaga eksistensi di bidang pergerakannya gitu. Jadi itu juga jadi peluang untuk kita naik terus ya. Yes, dan betul. bahkan mungkin kita jadi lebih konsisten lagi untuk terus mengawal isu-isu yang ada. Oke. Terutama ini juga sih, karena kita sebagai mahasiswa buat mengawal isu-isu seperti itu kan, kita juga perlu mendukung nih gerakan-pergerakan yang dilakukan. Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang kita bisa lakukan sebagai mahasiswa untuk mendukung pergerakan yang dilakukan, dan bukan cuma mahasiswa yang di bidang pergerakan aja, mungkin teman-teman yang di sobat biologi ini yang di luar pergerakan, mungkin teman-teman ada yang sempat penasaran juga nih dan sempat kepikiran, oh gimana nih aku bisa ngedukung teman-teman di bidang pergerakan tapi aku bukan anak pergerakan nih, tapi tetap harus dikawal nih. Kira-kira ada nggak sih yang bisa kita lakukan, Mas? Oke. Ini pertanyaan yang menarik ya. Intinya menurutku kita bisa jadi supporting system yang ngasilin sifat simbiosis mutualisme gitu. Jadi
aku coba analogin simpel gini deh. Misalnya teman-teman yang di luar bidang pergerakan coba mau kolaborasi sama teman-teman di bidang pergerakan gitu. Kalau yang menguntungkan teman-teman di bidang pergerakan ini misalnya lagi bikin kajian gitu. Nah, kadang bisa nih teman-teman yang aktif di luar bidang pergerakan ini bantu risetnya, bantu coba ngolah datanya. Jadi teman-teman di bidang pergerakan ini lebih ringan lah kerja risetnya, terus buat ngedraftnya sampai buat rilis gitu di ormawanya masing-masing. Nah, sedangkan kalau mau ngambil keuntungan buat sebaliknya, buat teman-teman yang di luar bidang pergerakan, misal aku ambil contoh, kayaknya kemarin ada beberapa fakultas yang ngekritik, wah ini laporan tulis tangan ini masih relevan apa enggak gitu. Dan itu aku rasa yang ngerasain gak cuma teman-teman di bidang pergerakan doang, tapi yang di luar bidang pergerakan pun pasti ngerasa cukup kesusahan lah karena ada tuntutan kayak gitu. Nah, di situ sebaliknya, itu teman-teman di bidang pergerakan yang coba maju jadi garda paling depannya, coba bikin kajian, advokasi ke dekanat atau bahkan ke rektorat, dan secara nggak langsung gitu kan akan nguntungin teman-teman di luar bidang pergerakan juga. Gitu mungkin aku rasa. Itu nggak cuma berlaku di sama mahasiswa, bahkan kalau kita mau jadi supporting sistem ke LSM, ke misalnya serikat buruh, serikat dosen, itu sangat mungkin juga, dan itu akan nimbulin ya people power yang lebih oke lah gitu untuk awal isu. Jadi lebih kayak dari kita nih, semua mahasiswa tuh harus ada setidaknya beberapa isu yang menurut kita tuh mendasar banget, dan ini tuh perlu banget buat dikawal oleh teman-teman pergerakan. Nah, itu bisa banget kita sebagai mahasiswa yang even bukan di bagian pergerakan tuh bisa banget ngebantu teman-teman yang di bagian pergerakan. Seperti itu ya, Mas? Ya, betul. Nah, mungkin tadi kan kita udah dengar banyak ya Mas ya, tips and trick juga tentang kajian, bagaimana teman-teman BMKM itu menghadapi semua tekanan, dan juga teman-teman yang di luar pergerakan pun bagaimana bisa berkontribusinya. Nah, mungkin closing statement apa nih untuk merangkum hari ini, dan juga harapan dari Mas Yugen kepada teman-teman pergerakan di UGM? Oke. Yang pertama, harus tetap waras untuk teman-teman pergerakan. Jangan sampai kita terlena, terutama dinamika-dinamika politik di 2024 ini ya. Karena banyak ya stigma-stigma atau diskursus yang kadang menggiring opini gitu. Yang kedua, kita harus tetap kritis, tetap harus jadi mitra kritis dari negara. Kita coba untuk ngawal setiap kebijakan yang ada, dan jangan hipokrit untuk ngawal hal itu. Dan yang paling penting ketiga adalah berani. Kita coba aja, gerak dulu aja. Apapun responnya itu nggak bisa kita kontrol, tapi yang paling penting berani untuk bergerak dulu. Wah. Seperti itu. Keren banget buat closing statement-nya. Satu kata nih Mas, buat pergerakan, apa ada kira-kira satu kata? Lawan. Let's go! Keren banget. Nah, mungkin teman-teman Sobat Biologi sekarang mungkin udah dapat gambaran ya terkait pergerakan, mulai dari kajian, kemudian bagaimana tadi teman-teman BMKM bidang pergerakan, bidang analisis ini mengkaji masalah-masalah di pemilu kemarin, kemudian juga bagaimana respon dari teman-teman pergerakan menghadapi tekanan dan ancaman. Nah, mungkin sekarang kalian udah gambarannya, oh pergerakan itu ternyata nggak seburuk itu kok, oh ternyata beneran bermanfaat ya, beneran ada impactnya gitu ya. Nah, mungkin dari aku gitu aja. Dari Mas Jagat ada tambahan nggak? Dari aku oke banget sebenarnya dikatain sama Mas Yugen, benar banget kalau kita ini terutama buat yang closing statement tadi, kita tuh harus lawan. Dan even pun lawan itu nggak harus kita mahasiswa terutama di bidang pergerakan, buat Sobat Biologi atau teman-teman yang lain yang di luar bidang pergerakan itu juga bisa banget berkontribusi dalam membantu teman-teman di bidang pergerakan. Mungkin terakhir akhir kata aku dan Bita di sini ingin mengucapkan terima kasih ya Mas Eugen atas kesempatannya sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang pergerakan pada episode 1 hari ini. Dan buat teman-teman Sobat Biologi, jangan lupa nantikan bincang-bincang pergerakan episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.